343. Zuo Fan kembali ke kediaman Luo Jia di kota Yunlong, dan sepanjang hari telah berlalu di malam hari. Namun, nenek dan Long Yifei masih di sini menunggunya kembali, dan mereka tidak pergi. Melihat mereka, Zuo Fan menyapu dekadensi sebelumnya, memeluk tinjunya dan berkata, "Patriark, aku baru saja mengurus beberapa hal, dan sekarang semuanya sudah selesai. Kita bisa mendiskusikannya dengan hati-hati." Tidak Jue Qi terkejut, semua orang saling memandang, wajah mereka aneh. Zuo Fan ini hanya diseret oleh Chu Qingcheng selama sehari, dan ketika dia kembali, dia mengubah kepribadiannya. Tidak, mungkin harus dikatakan bahwa dia telah berubah kembali menjadi kepala pelayan yang tegas, tenang dan tenang sebelumnya warna sedih dan dekaden. Ini apa yang terjadi? Metode apa yang digunakan Chu Qingcheng untuk menghiburnya lagi? Orang-orang dari keluarga Luo memandang Zuo Fan, meskipun mereka sedikit kuyuh, tetapi cahaya di mata mereka tertahan, tetapi mereka tahu bahwa dia telah keluar dari kabut. Dan mereka sangat gembira. Terutama Luo Yunxiang, meskipun dia tidak berurusan dengan Chu Qingcheng, dia bersyukur saat ini dan berterima kasih padanya karena membiarkan Zuo Fan mendapatkan kembali sikapnya yang biasa. "Zuo Fan, kamu mengkhawatirkanku beberapa hari terakhir ini." Luo Yunxiang mendatangi Zuo Fan dengan air mata berlinang. Tanpa sadar tertawa, Zuo Fan berkata dengan acuh tak acuh, "Semuanya sudah berakhir." Kemudian, Zuo Fan memandang ketiga kepala keluarga itu dan berkata, "Semuanya, aku tahu siapa kamu khawatir tentang. Aku khawatir deklarasi perang kemarin di gerbang Kaisar hanya arogan dan merusak situasi secara keseluruhan, kan? Tapi sekarang aku ingin memberitahu kamu bahwa kita hanya bisa melewati dan menghadapi gerbang Kaisar dengan segera. Pergilah Ma." Setelah mendengar ini, semua orang tidak menyadari bahwa kulit mereka berubah drastis, dan hati mereka curiga. Di masa lalu, stabilitas 7 rumah itu semua karena mereka saling memandang, jadi mereka semua merasa nyaman. Tapi begitu perang dimulai, itu pasti akan seperti perang 1000 tahun yang lalu, dengan banyak korban dan genosida. Bagaimana kita bisa bertahan lama setelah perang dimulai? Tampaknya mereka masih bingung. Zuo Fan tersenyum misterius dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sebenarnya, tren umum dunia tidak statis. Transisi antara yin dan yang hanya membutuhkan waktu sebentar. Perang mungkin tidak menjadi tidak aman, dan damai. Mungkin belum tentu bisa bertahan, semuanya akan mengikuti situasi keseluruhan. Sejak pertikaian 100 aliran pemikiran, situasi saat ini telah berubah. Kamu sekarang dapat memikirkan apa yang terjadi dengan pertikaian ratus aliran pemikiran, dan musuh kita juga telah berubah. Saat ini, kita bertarung dengan gerbang Kaisar. Itu pilihan terbaik." Alisnya berkerut dalam. Semua orang berpikir dengan hati-hati dan merasakan kata-kata Zuo Fan, tapi mereka semua tampak bingung. Tapi segera, 3 kepala keluarga termasuk nenek dan Long Yifei semuanya mencerahkan mata mereka, mengerti, dan mengangguk dengan jelas. Ternyata Stuart Zuo bertindak seperti ini untuk membentuk momentum yang kuat. Tapi, di mana kita memiliki kekuatan ini untuk berdiri di dekat gerbang Kaisar? Alisnya melengkung menjadi simpul, dan tanya nenekku dengan bingung. Tanpa sadar tertawa, mulut Zuo Fan menyilangkan busur jahat. "Ingat apa yang aku katakan di awal? Dalam 10 tahun, biarkan kamu melihat keluarga Luo yang baru. Sekarang tidak butuh 10 tahun sekarang. Aku dapat menempatkan keluarga Luo yang cukup untuk menjadi pendukung kamu di depan kamu. Jangan khawatir, gerbang Kaisar,
mari kita tahan. Mau tidak mau terkejut, dan ketiga nenek itu tampak satu sama lain. Sulit untuk mempercayai kata-kata berani Zuo Fan. Apa yang dia maksud dengan ini jelas bahwa keluarga Luo sudah mampu sendirian menantang sekte kaisar. Tapi, bagaimana ini mungkin? Situasi 7 atau 8 tahun, fondasi untuk seluruh milenium. Bahkan jika Zuo Fan sering menciptakan keajaiban, sangat mustahil untuk mengembangkan keluarga begitu cepat. Namun, ketika mereka melihat Li Jingtian, mereka terdiam beberapa saat. Orang-orang bahkan ditarik untuk menjadi yang lebih tua. Jadi apa yang tidak mungkin? Memikirkan hal ini, setiap orang memiliki rasa antisipasi yang lebih kuat untuk keluarga Luo. Aku benar-benar tidak tahu barisan seperti apa yang akan mengejutkan mereka saat keluarga Luo muncul lagi. Melihat satu sama lain lagi, ketiga leluhur semua menghela nafas tak berdaya. Zuo Fan ini benar-benar luar biasa. Hahaha, karena butler Zuo ada di tangan, maka kita harus kembali untuk bersiap dan bekerja sama sepenuhnya dengan butler Zuo. Sebelumnya aku pikir butler Zuo adalah masalah kemarahan di bawah kemarahan, tetapi aku tidak melakukannya. Jangan berpikir bahwa butler Zuo seperti itu. Dalam keadaan seperti itu, dia masih disengaja dan disengaja, yang benar-benar mengagumkan. Nenek membungkuk hormat. Zuo Fan juga buru-buru membungkuk, dengan rendah hati berkata, di mana dan di mana, nenek memenangkan hadiah. Setelah itu, tiga keluarga pergi dengan orang-orang mereka sendiri. Kecuali patriark, semua orang masih terlihat bingung dan bingung. Ayah, apa yang kamu bicarakan barusan? Mengapa aku tidak bisa memahami satu kalimat pun? Long Xingyun memandang Long Yifei dengan bingung. Long Yifei tersenyum misterius, mengangkat kepalanya dengan bangga, dan bergumam, bocah bau, ini tentang situasi keseluruhan dan situasi umum. Jika kamu bisa melihatnya, kamu sekarang bisa menjadi tuan rumah. Petik 2. Long Xingyun terkejut, dan hatinya menjadi lebih terkejut. Apakah pengetahuan di sini begitu dalam? Jadi, Zuo Fan melihatnya dari awal, tetapi kami baru menyadarinya ketika dia mengingatkan kami. Bukankah itu berarti iya, Zuo Fan benar-benar penyihir yang langka. Aku benar-benar tidak tahu apa latar belakangnya. Dia memiliki visi yang sangat tinggi di usia muda. Bahkan orang tua seperti kita ini lebih buruk. Tidak heran bahkan ketidakkekalan akan jatuh ke tangannya. Ada kilatan cahaya di matanya, dan Long Yifei menghela nafas dan diam-diam mengagumi. Long Xingyun berpikir sejenak, dan dia juga penuh kekaguman. Generasi orang yang sama, tetapi bakat Zuo Fan jauh lebih kuat dari mereka. Luo Yunhai bergegas maju ketika dia melihat ketiga keluarga pergi. Melihat Zuo Fan dan berkata, Saudara Zuo, aku membuka mulut untuk menyatakan perang di gerbang kaisar kemarin. Pada saat itu, aku juga marah karena mereka begitu kejam dan dirancang oleh kamu. Tetapi aku tidak tahu bahwa ada begitu banyak cara di dalamnya. Petik 2. Hehehe, jika kamu tahu, maka kamu bisa menjadi kepala keluarga sekarang. Tanpa sadar tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Zuo Fan tiba-tiba melihat ke bawah dan dengan sungguh-sungguh berkata, Yunhai, kamu dulu mengikuti Dugu Zantian. Dan kamu telah mengasahnya sejak lama, dan formasi berbarismu sudah mahir. Tapi ini hanya bisa membuatmu menjadi bakat yang tampan.
Tetapi itu tidak bisa membuatmu memikul tanggung jawab sebuah keluarga. Dan jadilah atasan yang sesungguhnya. Sekarang itu sepadan. Pada saat ini, aku akan secara resmi mengajari kamu trik taktik kaisar, metode mengamati situasi yin dan yang. Aku tidak melakukannya menyadarinya, dan Luo Yunhai penuh dengan ekspresi serius, mengangguk dengan cemas, dengan ekspresi kegembiraan. Ini adalah pertama kalinya Zuo Fan mengajarinya secara pribadi. Sisa orang juga terkejut, mereka saling memandang dan tidak tahu mengapa. Meskipun Zuo Fan telah menyusun strategi di masa lalu, dia adalah seorang penjaga toko yang lengkap. Ajaran Luo Yunhai juga diserahkan kepada orang lain. Ini adalah pertama kalinya dia belajar sendiri secara langsung. Ini pertama kali semua orang menyukainya. Nantikan. Zuo Fan dikenal karena kekejaman dan kekejamannya. Kali ini bahkan kekayaan surgawi Leng Wuchang dihitung olehnya. Trik yang dia ajarkan benar-benar luar biasa. Tapi di mana mereka tahu bahwa Zuo Fan dan Xie Wuyu akan memiliki periode 3 tahun. Jika dia tidak buru-buru melatih Luo Yunhai sekarang, begitu dia pergi, bagaimana kakak-kakak ini bisa menahan roh-roh jahat ini? Bukankah ini menempatkan dua anak domba di antara serigala? Bagaimana dia bisa yakin? Karena itu, dia juga sedang terburu-buru. Yunhai, apakah kamu tahu siapa mantan sekutu dan musuh kita? Zuo Fan bertanya dengan dingin. Luo Yunhai berpikir sejenak dan menjawab, sekutu adalah Hua Yulao, Jianhou Mansion, dan Pavilion Qianlong. Pendukungnya adalah keluarga kerajaan dan ayah angkatku, marsekal tua dari pria penyendiri yang kesepian, dan musuh. Secara alami adalah sekelompok orang dari gerbang kekaisaran. Tanda seru petik 2. Nah, bagaimana dengan sekarang? Zuo Fan terus bertanya. Tanpa diduga, mata Luo Yunhai memancarkan warna bingung. Sekarang, bukankah sama? Tidak, sudah berubah. Perlahan menggelengkan kepalanya, Zuo Fan berkata dengan sungguh-sungguh, Yunhai, kamu harus ingat bahwa semua orang di dunia adalah untuk mendapatkan keuntungan. Dan semua hubungan antara musuh dan teman adalah ilusi. Satu-satunya hal yang benar-benar menghubungkan semua orang adalah minat. Yin dan yang tumbuh bersama. Dan yin dan yang menahan satu sama lain. Yin dan yang berubah bolak-balik musuh dan sekutu saling mengubah. Jika kamu melihat tren umum dengan benar, kamu akan menemukan sumber situasinya. Setelah kamu salah paham, perlakukan kamu teman sebagai musuh, dan musuh sebagai teman, kamu akan dikalahkan. Ini adalah cara untuk mengamati situasi yin dan yang. Jika kamu ingin menjadi generasi patriark, kamu harus menguasainya. Luo Yunhai menarik napas dalam-dalam dan mengangguk mantap. Oke, mari kita lanjutkan. Zuo Fan sedikit mengangguk dan bergumam, ambil 100 aliran pemikiran ini misalnya, sebelum perang besar, keluarga kerajaan dan marsekal Dugu Tua berada kami dukungan raja. Karena kami memiliki minat yang sama, kami menghadapi gerbang kaisar. Tetapi setelah 100 aliran pemikiran, aku sangat abadi sehingga aku telah memperoleh jiwa naga, dan menjadi paku di mata raja. Keluarga kerajaan. Tidak ada keluarga kerajaan yang akan mengizinkan orang yang membawa jiwa naga di bumi dan kembali ke takdir. Itu mengguncang pasar dan mengguncang negara. Dengan cara ini, musuh kita telah berubah. Dan Fang Qiubai dan marsekal tua Dugu setia kepada keluarga kerajaan. Meskipun mereka adalah teman kita sebelumnya, mereka paling netral dan menjadi musuh kapan saja dan di mana saja. Jangan tidak ingat. Petik 2. Tanpa disadari terkejut,
Luo Yunhai tidak pernah menyangka itu. Hanya dalam 2 hari, ayah angkatnya yang paling dicintai akan menjadi musuhnya. Bagaimanapun juga ini membuatnya tidak dapat diterima. Namun, terlepas dari apakah dia menerimanya atau tidak, Zuo Fan melanjutkan, adapun gerbang kaisar, itu masih musuh kita sekarang, tetapi kita harus cukup memenuhi syarat untuk menjadi musuhnya. Karena pada saat ini, kami pergi. Pelindung keluarga kekaisaran, gerbang kekaisaran akan menghancurkan kami seperti semut kapan saja. Tentu saja, kami tidak takut padanya sekarang. Namun, begitu perang dimulai, kedua keluarga kami akan menderita kerusakan berat. Pada akhirnya, nelayan akan diuntungkan. Inilah yang tidak ingin kita lihat. Ya, jadi kami memimpin dalam menyatakan perang dan mencoba menunjukkan kepada mereka kekuatan mereka. Mereka bukan orang bodoh, mereka tahu bahwa harga yang harus dibayar adalah terlalu banyak, dan mereka tidak akan bertarung lagi. Dengan cara ini, kita terbentuk situasi saling menahan diri. Ketika kaisar melihat kekuatan kita, dia tidak akan dengan mudah menggerakkan kita, kecuali jika dia mau menguntungkan nelayan kaisar. Dengan cara ini, kita dapat membentuk posisi berkaki 3 di Tianyu. Tidak ada seorang pun, tidak ada yang bisa melakukan apapun. Dan di tengah pengadilan, Zhuge Changfeng, Dugu Zantian, dan kaisar telah berdiri di atas 3 kaki dan menjadi keseimbangan kendala. Jika ini masalahnya, kita akan aman untuk saat ini. Hanya pada akhirnya, temukan orang bodoh yang membuka mata, buka kebuntuan ini, kamu bisa mendapat untung darinya, dan dunia akan berada di ujung jarimu. Suara itu jatuh, semua orang tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pandangan Zuo Fan tentang situasi keseluruhan akan sangat luas, dan bahkan tujuannya sama dengan gerbang kaisar, menunjuk langsung ke dunia. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dipikirkan keluarga Luo sebelumnya. Mereka hanya keluarga kelas 3 dan memiliki ambisi kecil. Mereka hanya ingin hidup tenang. Seolah-olah melihat pikiran mereka, Zuo Fan tertawa, hehehe, di dunia ini, yang lemah harus ditindas, dan yang kuat harus didambakan. Tidak ada seorang pun atau keluarga yang bisa sendirian. Jika kamu mau untuk menjalani kehidupan yang stabil, kamu hanya bisa tetap kuat, begitu kuat sehingga semua orang berada di luar jangkauanmu. Aku tidak ingin orang di sekitarku menderita bencana seperti Ning'er. Mataku menyipit sedikit. Zuo Fan menghela nafas. Semua orang berkumpul, dan setelah beberapa lama, mata mereka bersinar dengan cahaya yang aneh dan tegas. Bukankah itu hanya mengambil alih dunia? Hanya satu kata, Stuart Zuo, lakukan saja. Dengan meningkatnya kekuatan, ambisi keluarga Luo juga menjadi semakin besar oleh Zuo Fan. Chapter 344 I'm sorry. Setelah analisis Zuo Fan tentang situasi dalam semalam, para pemimpin senior keluarga Luo telah sepenuhnya memahami apa yang harus dilakukan di masa depan. Terutama Luo Yunhai, meskipun sakit hati, cahaya ilahi di matanya semakin kencang. Pagi-pagi keesokan harinya, ratusan keluarga secara bertahap dievakuasi dari kota Yunlong. Kali ini pertikaian 100 aliran pemikiran, meskipun mereka mengharapkannya menjadi sangat tragis. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa benar-benar ada keluarga di ribuan tahun yang bisa membunuh dari level terendah hingga tingkat tertinggi, dengan 7 keluarga kekaisaran. Penjajaran.
Keluarga Luo seperti legenda yang menyebar ke seluruh kekaisaran Tianyu setelah setiap keluarga kembali ke wilayah mereka. Keluarga Luo, Hua Yulao, Paviliun Qianlong dan keluarga lainnya datang ke gerbang kota. Setelah saling berpelukan, mereka meninggalkan satu sama lain. Keluarga Luo siap untuk semua muncul di panggung, secara resmi menginjakkan kaki di panggung Tianyu Fengyun, dan menghadapi kekuatan utama. Menara Huayu dan Paviliun Qianlong telah mengundang keluarga untuk beribadah dan bertarung berdampingan dengan keluarga Luo. Sekarang mereka telah menaiki kapal pencuri Zuofan, mereka hanya bisa mengikuti, jika tidak, keluarga Luo akan hancur. Dan sekte kaisar benar-benar harus berurusan dengan mereka di langkah berikutnya. Mereka tidak punya cara untuk kembali. Jika tidak, setelah mengetahui bahwa Zuofan mungkin menjadi target keluarga kerajaan, bagaimana mereka bisa mengikuti Zuofan lagi? Hanya dapat dikatakan bahwa mereka dan Zuofan sudah menjadi belalang di tali yang sama. Dugu Zantian menepuk bahu Luo Yunhai, wajahnya serius, dan melihatnya pergi. Yunhai, kamu benar-benar ingin kembali ke keluarga, bukankah kamu pergi berperang dengan ayah angkatmu untuk membunuh musuh? Jelas bagi ayah angkat bahwa ada 4 kakak laki-laki di sampingnya, tetapi Yunhai adalah satu-satunya putra keluarga Luo, jadi dia harus maju dan mundur bersama keluarga. Tolong maafkan aku, Luo Yunhai sedikit mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dugu Zantian menarik napas dalam-dalam dan mengangguk dengan jelas. Oke, Yunhai, kamu tumbuh dan memiliki peran untuk dimainkan. Kamu pantas menjadi prajurit yang dibawa oleh orang tua itu. Ayah. Namun, Luo Yunhai sudah ragu-ragu beberapa saat sebelum dia selesai mengucapkan kata-kata Dugu Zantian. Terima kasih kepada ayah angkat atas pengajarannya selama 5 tahun terakhir. Tetapi jika kita ayah dan anak benar-benar ingin berkelahi satu sama lain di masa depan, tolong juga tolong. Ayah, jangan pegang tanganmu, dan anak-anak tidak akan berbelas kasih. Tidak dapat dikagetkan, keempat harimau itu Tianyu saling memandang, dan mereka semua tidak jelas. Mengapa adik laki-laki ini tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang tidak berperasaan? Hanya murid Dugu Zantian yang sedikit menyusut, dan dia menghela nafas, dan dia mengerti segalanya. Sepertinya kamu sudah tahu situasimu sekarang. Seharusnya anak itu yang menuduhmu. Namun, dia, kamu adalah kamu, selama keluarga Luo bersamanya. Ayah angkat, tanpa dia, keluarga Luo kita tidak kentut sekarang. Apalagi ayah dan anak kita hari ini. Selalu mengajari anak-anak kesetiaan, bagaimana seorang anak bisa melakukan pengkhianatan, menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Selain itu, dia adalah pilar keluarga Luo kita. Jika seorang pria tidak memotong sayapnya, bagaimana seorang anak bisa melakukan hal bodoh seorang pria kuat mematahkan pergelangan tangannya? Melihatnya dengan dalam, Dugu Zantian mengangguk dengan sungguh-sungguh dan tertawa. Hahaha, aku memang putra Dugu Zantianku, dan aku dapat mencapai kesetiaan dan keadilan. Jadi bahkan jika kita akhirnya bertemu di medan perang di masa depan, kamu masih menjadi kebanggaan orang tua itu. Dengan senyum di sudut mulut Dugu Zantian, dia berbalik dan pergi. Lautan awan. Meskipun kami berjalan sepenuhnya ada 2 jalan yang berlawanan. Tetapi hubungan ayah anak kami tidak akan pernah berubah. Ayah angkat, hati-hati. Dengan bunyi gedebuk, melihat tubuh pendukung di depan, Luo Yunhai berlutut ke tanah dan mengetuk kepalanya 3 kali. 4 harimau yang tersisa semuanya keras kepala. Apa yang terjadi? Mengapa mereka tiba-tiba berpisah? Sebaliknya, sebelum pergi,
Chu Qingcheng memanggil Luo Yunxiang ke sudut yang jauh dan tersenyum ringan. Nona Luo, Zuo Fan akan dijaga olehmu di masa depan. Dia awalnya dirawat olehku. Apakah itu masih tergantung padamu? Alisnya sedikit terangkat, dan Luo Yunxiang mengerutkan mulutnya, masih agak memusuhi Chu Qingcheng. Meskipun Chu Qingcheng tidak tahu bagaimana menyelesaikan Zuo Fan dan membiarkannya kembali normal, dia sangat berterima kasih. Tetapi dalam masalah pria, dia tidak akan membiarkannya pergi. Tanpa sadar tersenyum, Chu Qingcheng mengangguk, maksudku, di masa depan, kamu harus menjaga hatinya dengan baik dan biarkan dia mengerti bahwa dia tidak sendirian di dunia ini. Sementara berbicara, Chu Qingcheng memasukkan cincin yang diterangi petir ke tangannya, lalu berbalik dan pergi. Luo Yunxiang terkejut ketika dia melihat ini. Bukankah ini cincin guntur yang dikenakan Zuo Fan? Bagaimana itu bisa jatuh ke tangannya? Dia tahu bahwa Zuo Fan memiliki total 3, dan 2 lainnya diberikan kepada Xie Tianyang dan Sue Ningxiang. Mungkinkah dia masih memiliki yang keempat, dan dia mengembalikannya kepada Chu Qingcheng? Mengapa aku tidak termasuk orang-orang ini? Memikirkan hal ini, Luo Yunxiang tidak merasa kesal, dan berlari ke Zuo Fan dengan cemas, mengambil cincin Leiling di depannya, dan berkata dengan marah, "Zuo Fan, apa maksudmu? Berikan hadiah untuk semua orang, mengapa aku tidak? Dari mana kamu mendapatkan cincin ini?" Matanya sedikit menyipit, dan Zuo Fan berkata dengan dingin. Tanpa sadar terkejut, nada oktav tinggi Luo Yunxiang yang ketakutan langsung turun ke oktav rendah, seperti anak kucing yang menangis, bergumam, hanya dari pembawa acara asli Chu. "Biarkan aku yang mengurus, buang." Tanpa terus mendengarkan, Zuo Fan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. "Ninger dan Xie Tianyang sudah putus denganku. Ini 2 cincin tidak perlu." Petik 2. Setelah itu, Zuo Fan berbalik untuk mengatur keluarga Luo untuk berangkat, dan Komandan Pang juga bergegas ke sisi Luo Yunxiang dan menjaganya untuk mengikutinya. Tubuhnya sedikit bergetar, dan Luo Yunxiang akhirnya mengerti apa yang dimaksud Chu Qingcheng. Hubungan antara Xie Tianyang dan Ninger dan Zuo Fan, dia sudah menanyakan dengan jelas tentang hubungan antara mereka bertiga. Ini adalah persahabatan yang sangat langka bagi Zuo Fan, yang selalu sendirian. Tapi sekarang, keduanya juga telah meninggalkannya, dan dia benar-benar menjadi keluarga yang kesepian. Memikirkan hal ini, Luo Yunxiang menatap Lei Lingji dalam-dalam, dengan tegas memakainya, matanya bersinar dengan kecemerlangan yang aneh. Hutan pegunungan yang rimbun, pria berpakaian hitam melihat ke arah kemana keluarga Luo pergi, tetapi mereka semua menunjukkan tatapan galak. Melihat lebih dekat mengungkapkan bahwa itu tidak diragukan lagi adalah orang-orang Nethergu. "Sialan keluarga Luo, sebenarnya ada Master Puncak Shenzhou duduk di sini. Kita tidak bisa menyentuh mereka sama sekali sekarang." 5 tua Yu Minggu menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Mata Yu Wanshan dingin, tapi dia perlahan menggelengkan kepalanya. "Penatua kelima, jangan sombong. Bahkan jika tidak ada kekuatan mengejutkan seperti itu, bisakah kita menangani Zuo Fan hari ini? Bukan, lupakan, dialah yang membunuh monster di gerbang Kaisar, Huangpu Qingtian hidup-hidup." Petik 2. Iya, sekarang ada Zuo Fan di keluarga Luo. Dengan guru seperti Li Jingtian duduk di kota, itu sudah menjadi raksasa yang sulit diguncang bahkan jika kita berada di bawah kendali 7 keluarga. Hanya dengan kekuatan lembah neter kita tidak dapat menahannya saat ini. Sebaliknya, jika kita tidak melakukannya tangani dengan baik,
kita mungkin tertangkap serangan balik mereka menyebabkan penggeledahan dan pemusnahan keluarga. Pada saat ini, seorang pria berjubah hitam perlahan-lahan datang kepada mereka, tetapi itu membuat suara lembut. Ini sangat mencolok di antara sekelompok orang tua. Penatua kelima meliriknya dengan dingin, dan tertawa tanpa sadar. "Kamu Ming, kamu benar-benar semakin sombong baru-baru ini," dan para tetua bahkan berani campur tangan ketika berbicara. Perlahan melepas jubah hitam, pemuda itu menunjukkan wajah tegas, tetapi dia adalah murid Yu Guiqi, dan dia tidak diragukan lagi pendiam. Hanya saja Yu Ming saat ini kurang pemalu, dan lebih tenang dan mantap. Mata yang menatap para tetua dan tuan juga sangat tenang, tanpa gangguan sedikit pun. Yu Wanshan memandangnya dalam-dalam, menatap tetua agung, dan tersenyum. "Penatua agung, lelaki kecil ini terlatih dengan baik. Tetapi ia memiliki temperamen ketujuh tua." Hehehe. Pemilik lembah memujinya. Dia awalnya adalah pewaris ketujuh yang lama, tetapi lelaki tua itu hanya menambahkan sedikit. Untungnya, dia tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertarungan ratus sekolah kali ini. Kalau tidak dia akan dibunuh oleh monster kecil itu. Maka tidak ada harapan bagi kita di lembah Netherworld. Memikirkan metode menakutkan Zuo Fan melawan Huang Pu Qingtian dan yang lainnya, bahkan penatua agung dari lembah Nether tidak merasa cemas sejak kematian tujuh tua. "Semua tindakan kami di lembah Nether kacau, kami telah menderita banyak kerugian gelap, dan telah digunakan sebagai senjata. Aku harap Yu Ming dapat mengambil alih tanggung jawab ketujuh tua dan membantu raja untuk mengembangkan keluarga. Adapun kebencian masa lalu, haha, sekarang mari kita tidak menyebutkannya dulu." Ya, Zuo Fan terlalu mengerikan. Bahkan yang lama rubah seperti Leng Wuchang telah menderita kerugian di tangannya. Selain itu, dia sudah penuh dengan sayap. Berpikir sangat sulit untuk memindahkannya. Kami masih tidak ingin telur menyentuh batu, mundur selangkah dan memperluas langit. Kilatan di matanya, Yu Ming setuju. Setelah memikirkannya dengan cermat, Yu Wanshan merenung sejenak dan sedikit mengangguk. Berpikir tentang itu sekarang, sepertinya ketika mereka bertemu Zuo Fan, mereka tidak pernah menemukan hal-hal yang baik. Saat ini Zuo Fan lebih kuat, dan jika mereka melawan Zuo Fan dengan benar, tidak ada buah yang baik untuk dimakan. Setelah memikirkan hal ini, Yu Wanshan melihat Yu Ming lagi dan bertanya, "Lalu apa tindakan balasanmu?" Master Sekte Qizeng, guru berkata sebelum hidupnya bahwa semua konspirasi dan trik semua itu adalah penggemar dari pihak berwenang. Sekarang gerbang kaisar dan keluarga Luo telah menyatakan perang. Lebih baik kita tidak menetes ke air berlumpur ini, melompat keluar dari perang, dan mencari jalan keluar lain. Petik 2. Oh, jalan keluar yang kamu katakan adalah... Kerut, Yu Wanshan berkata dengan ragu. Sudut mulutnya sedikit melengkung, dan pikirannya jernih. Zuo Fan, Leng Wuchang, dua orang yang berbahaya, keduanya ada dalam permainan sekarang. Bahkan jika kita berpartisipasi di dalamnya, mereka pasti tidak akan lalu, kita akan bertanding di masa depan. Petik 2. Masa depan? Kamu Wanshan dan yang lainnya bertanya dengan heran. Ya, tujuan kami adalah di ibu kota kekaisaran. Ada kilatan cahaya di matanya, dan senyum percaya diri melintasi sudut mulut Yu Ming. Namun, tidak ada dari mereka yang memperhatikan bahwa pengaturan berbagai rumah di kota Yunlong benar-benar terbuka di bawah mata dua bayangan abu-abu. Hei, Xie Wuyu, jika situasi di Yu semakin kacau hari ini, tidak hanya keluarga ketujuh yang menarik,
Tetapi keluarga kerajaan empat pilar akan segera berpartisipasi. Di antara pasukan yang kacau, yang anak yang kamu pilih, bisakah kamu mengatasinya? Seringai tua datang dari bayangan abu-abu. Mendengar ini, hantu lain tersenyum tanpa sadar dan berkata, "Jie jie jie. Soal kursi ini, orang tua kamu tidak akan mengkhawatirkannya. Dia adalah orang yang aku minati, dan itu adalah benar-benar sangat diperlukan. Kursi ini hanya menunggu selama 3 tahun untuk menghubungkannya dengan sekte secara pribadi. Sayang sekali. Oh, apakah kamu benar-benar sangat mempercayainya? Tidak ada monster lain dari sekte yang lebih baik darinya." Buruk. Hah? Seseorang yang hanya menukar pil roh 9 tingkat, tidak yakin bagaimana kursi ini bisa membayar harga seperti itu? Itu kamu, menyewakan mutiara fiksasi jiwa, hanya katakanlah seorang gadis besar tertipu. Dibandingkan dengan orang-orang dengan cara ajaib, kamu, master sekte yang baik, jauh lebih tercela. Jie jie jie. Xie Wuyu tidak bisa menahan tawa keras. Hantu mendengarnya dan merasa marah, dan bersenandung, "Xie Wuyu, jika bukan karena manik-manik fiksasi jiwa lelaki tua itu untuk sementara memperbaiki jiwa gadis itu, pil roh 9 tingkat kamu tidak akan berguna. Bagaimana kamu bisa menaklukkan bocah licik itu di tempat yang kuat? Semua orang bekerja sama dengan tulus dan mengambil apa yang mereka butuhkan. Apa yang tercela dan tidak tercela? Petik 2. Baiklah, ambil apa yang kamu butuhkan. Di sini setelah kamu tidak saling berhutang, di masa depan, orang-orang dari kedua belah pihak akan melihat kamu, dan jika kamu mulai tangan kamu, jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasih. Tentu saja, kamu akan menang ketika kamu menjadi murid di depan pintumu." Dia mendengus lagi, dan hantu itu menghilang. Xie Wuyu tertawa liar, tampak bermakna dan otentik. Itu belum tentu sebelumnya, tetapi setelah anak itu bergabung, aku berjanji untuk membiarkan kamu kehilangan bahkan celana kamu. Jie jie jie. Chapter 345 Back to Fenglin. Master and Apprentice Gathering. 3 bulan kemudian, Zuo Fan membawa keluarga Luo dan yang lainnya dan kembali ke Fenglinceng, wilayahnya sendiri. Melihat gunung angin hitam yang tidak berubah dalam 5 tahun terakhir, Zuo Fan merasakan desahan emosi. Pada saat ini, dia telah mengalami kegembiraan dan kesedihan yang luar biasa, pasang surut yang hebat, dan ketika dia kembali ke sini, hatinya menjadi lebih dekat. Kata keluarga tampaknya jauh lebih dalam di benaknya. "Pejabat Zuo, orang tua itu ada di sini untuk membuka blokir batasan dan menyambut kamu kembali." Li Jingtian tertawa terbahak-bahak ketika dia tiba di cahaya berkilau yang mengelilingi Gunung Heifeng. Perlahan melambaikan tangannya, Zuo Fan menunjukkan senyum ceria di wajahnya. "Tidak, biarkan aku menyetir sendiri. Aku belum kembali selama 5 tahun, dan aku ingin membuka pintu sendiri." Meliriknya dalam-dalam, Li Jingtian terkekeh dan mengangguk, dan semua orang menatapnya dengan hangat. "Yan Fu, kemari." Memutar kepalanya untuk melihat siang-siang. Mengikuti keluarga Luo sepanjang jalan, Yan Fu gemetar di bawah aura yang kuat. Zuo Fan berseru. Yan Fu tidak berani mengabaikan. Dia bergegas ke Zuo Fan dan dengan hormat berkata, "Steward Zuo, apa yang kamu perintahkan?" "Tidak ada, hanya sesaat ketika kamu melihat Yan Lao, kalian kedua tuan dan murid akhirnya akan bertemu lagi. Dan kamu akan menjadi keluarga Luo di masa depan. Buka larangan formasi besar, aku akan menyerahkannya kepada kamu sekarang, dan kamu dapat menontonnya dengan samping." Tubuh tidak bisa menahan goyangan,
Yanfu tampak bersemangat. Guru, dia akan melihat guru yang hanya bisa diingat dalam mimpi sebelumnya. Ini membuatnya merasa bersemangat dan mengangguk dengan penuh semangat. Jadi, di bawah tatapannya yang terpana, Zuo Fan perlahan mengikat Yin Jue dengan satu tangan, dan akhirnya berteriak, "Buka!" Tiba-tiba, cahaya berkabut menyebar sebuah jalan mengarah langsung ke puncak Gunung Heifeng. Zuo Fan perlahan menoleh untuk melihat Yanfu, dan tersenyum dengan tenang. "Yanfu, ini akan menjadi keluargamu mulai sekarang, kamu dan tuanmu." Boom! Tiba-tiba, kata-kata penyemangat Zuo Fan belum selesai. Tetapi suara keras tiba-tiba menyebar ke telinganya, dan debu yang luar biasa menerkam wajahnya dengan angin besar. Dan segera berdiri di sana. Di garis depan gunung angin hitam meniup kepala mereka. Pada saat yang sama, teriakan berisik datang. "Jie Jie Jie, wanita Bao, pria tua Bao, menurut kamu siapa kamu? Zuo Fan masih menakutkan, dan kamu berani menjaga 4 hantu dari strategi sulap kami? Kamu tidak punya kemampuan itu, hati-hati." Keempatnya mencabik-cabik kalian berdua. Ejekan akrab hantu ganas itu masuk ke telinga Zuo Fan, diikuti oleh sorakan-sorakan dari 3 hantu lainnya. "Itu benar, kalian berdua tanpa teknik pelarangan. Kami tidak bisa menahannya." Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Tubuh Zuo Fan bergetar tanpa sadar, dan tinjunya terkepal keras. Keempat hal kecil ini benar-benar tidak berhenti selama 1 menit. Dan mereka merusak semua suasana hati yang baik yang sulit untuk dilahirkan oleh Lao Su. Ketika yang lain mendengar ini, mereka juga menghela nafas tak berdaya dan tersenyum pahit. 4 hantu dari strategi sihir ini dibawa kembali oleh Tuan Li 5 tahun yang lalu. Sebagai tetua Luo, mereka cukup bahagia. Tapi siapa tahu, keempat hantu kecil ini sama seperti mereka. Mereka luar biasa. Meskipun memiliki kekuatan gaib, mereka tidak berbeda dengan anak-anak yang kekurangan. Mereka menyebabkan bencana kecil dalam 3 hari dan bencana besar dalam 5 hari, dan Gunung Heifeng hampir terbalik oleh mereka. Bahkan jika Li Jingtian memarahi mereka, bekas luka mereka telah sembuh dan mereka lupa untuk menyakiti. Orang-orang tahu di dalam hati mereka bahwa inilah yang ditipu Li Jingtian untuk mengetahui cara mengendalikan ulat sutradara. Mereka hanya bertemu sedikit. Jika tidak, mereka mungkin bisa keluar dari langit. Stuart Zuo, ini, menunjuk ke bagian dalam Blackwind Mountain. Yanfu hanya bisa pucat, dan rasa malu muncul di matanya. Tampaknya mengatakan, "Mengapa apa yang disebut rumah kamu tampaknya tidak aman?" Perlahan-lahan melambaikan tangannya, Zuo Fan dengan paksa meremas senyum marah. "Tenang, aku akan mengurusnya. Hanya 4 hantu kecil, jangan keberatan." Zuo Butler, orang tua itu akan pergi dan membereskan 4 barang kecil itu. Li Jingtian bergegas dan berkata. Perlahan menggelengkan kepalanya, wajah Zuo Fan suram, dan dia membenci, "Kamu tidak perlu mengambil tindakan, aku akan pergi." Bagaimanapun, Zuo Fan melangkah maju ke pegunungan, dan yang lainnya cepatlah mengikutinya. Li Jingtian tersenyum diam-diam di dalam hatinya, keempat hantu kecil ini akhirnya harus dibersihkan. Ketika semua orang datang ke puncak gunung, mereka melihat pemandangan yang hancur, dan bahkan pintunya dirobohkan. Mereka tidak tahan untuk melihat lurus, dan menghela nafas dan menggelengkan kepala. Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti 4 hal kecil itu lagi. Dan di dalam, ada suara ledakan dari waktu ke waktu, dan raungan Sueking, seperti orang gila, mengikuti, "Ah kalian 4 bajingan,
kamu berani menghancurkan cermin milenium wanita tuaku. Ibuku harus membunuh kamu. Petik 2. Jie, wanita tua, cermin macam apa yang kamu lihat di usia tua, tepat untuk merusaknya. Hantu pintar itu tertawa keras jika dia tidak membukanya pot atau menyebutkan pot. Sueking tampak semakin marah ketika melihatnya, matanya merah, dan dia meraung, "Brengsek, pencuri, ibuku harus membunuhmu kali ini." Sampai jumpa, Don. Jangan ikuti mereka berbicara omong kosong, gunakan hidup dan mati. Pada saat ini, suara Qiu Yanhai meraung. Setelah mendengar ini, Li Jingtian terkejut. Pada hari kerja, dia telah berdiskusi dengan mereka berdua, dan dia telah melihat kekuatan keputusan hidup dan mati. Benar-benar ritme 10 tuan yang juga membunuh setiap menit. Dia harus berbalik dan lari ketika dia melihatnya. Sekarang mereka berdua berurusan dengan 4 hantu. Mereka benar-benar menggunakan keputusan hidup dan mati. Bukankah mereka ingin membombardir seluruh Gunung Heifeng? Setelah memikirkan hal ini, Li Jingtian buru-buru berkata, "Pejabat Zuo, aku akan menghentikan mereka." "Tidak perlu." Pembuluh darah biru di dahinya dengan keras. Wajah Zuo Fan muram. Jari-jarinya gemetar tanpa sadar. Tidak apa-apa dengan 4 hantu kecil itu. Ada masalah dengan otak mereka, tetapi kedua orang ini sangat mengabaikan situasi umum. Ya, itu benar-benar gatal. Dialog Fang setelah jatuh, segel tangan Zuo Fan tiba-tiba berubah. Dan suara ratapan 6 orang tiba-tiba keluar dari dalam, menusuk hati. Ada apa? Perutku yang tidak sakit selama 5 tahun, sakit lagi. Roh jahat itu melolong dan berguling-guling di tanah, dan 5 orang lainnya jatuh ke tanah bersama mereka. Begitu, itu ulat sutradara, Li Jingtian, bajingan tua itu kembali. Mata hantu pintar itu memadat dan berteriak. Sueking melihat dan Qiu Yanhai jatuh ke tanah. Tetapi mereka mengutuk dengan jijik, "4 idiot, aku tidak tahu apakah aku ditipu oleh orang tua itu. Dia sendiri adalah korban dan tidak mengerti metode pengendalian ulat sutradara. Jika tidak, kamu telah menyebabkan begitu banyak kemalangan dalam 5 tahun terakhir. Mengapa dia hanya menggunakan bibirnya dan tidak menghukum kamu sekalipun?" "Apa?" Kami tertipu terkejut. Hantu ganas itu menggertakkan giginya dan mengutuk, "Nenek, beruang, makhluk tua itu berani menipu 4 pahlawan iblis. Kami tidak akan mencabik-cabiknya ketika dia kembali." "Tapi, itu tidak benar. Jika dia tidak tahu trik ini, kenapa perut kita tiba-tiba sakit, dan seluruh tubuh kita tidak bisa bergerak?" Petik 2. Hah? 4 idiot, apa yang kamu bicarakan? Berapa banyak orang yang membuatnya keluar dari dunia dengan metode yang begitu menakutkan? Dengan giginya, Sueking melihat keringat dingin di dahinya, dan kepanikan melintas di matanya. "Anak itu sudah kembali." "Apa nak?" 4 hantu dari strategi sihir masih belum diketahui, jadi Kiki bertanya. Pada saat ini, suara dingin dan arogan menyebar di telinga mereka. "Ya, aku kembali, biarkan aku berhenti sebentar." Zuo Fan membawa semua orang dan berjalan ke tempat ini. Kompleks bobrok itu penuh dengan kemarahan di matanya. "Aku melihat 4 hantu Moze, dan aku terkejut, hantu." Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Zuo Fan mengabaikannya dan berjalan masuk. Melihat mereka berdua, Sueking buru-buru meratap dan memohon, "Stuart Zuo, apa yang terjadi barusan adalah 4 hantu kecil yang menghasut mereka terlebih dahulu. Itu bukan urusan kita." Tapi Zuo Fan tidak bahkan melihat mereka sekilas, dia tiba-tiba berjalan.
Li Jingtian datang kepada mereka, menghela nafas tak berdaya, dan berbisik, "Kamu juga?" Tetapi Steward Zuo tahu bahwa ini adalah tindakan dari 4 hantu kecil. "Kamu katakan adalah untuk membuat kelahiran dan kematian. Apakah ini berarti kamu menghancurkan keluarga Luo bersama?" Butler Zuo baru saja kembali, dan dalam suasana hati yang baik, "Jadi dia dibunuh oleh kamu, sayangnya. Tapi kita baru saja bilang kata, aku tidak mau jadi nyata." Keduanya memasang ekspresi pahit dan sedih. Pada saat ini, mereka melihat Luo Yunxiang lewat, seolah-olah mereka telah menemukan sedotan untuk hidup, dan buru-buru berkata, "Nona." Mengetahui apa yang mereka maksud, Luo Yunxiang memberitahu mereka sedikit mengangguk dan mengacungkan jempol. "Itu artinya, yakinlah, aku akan bersyafaat untukmu." Melihat ini, meskipun mereka berdua sangat menderita, hati mereka lega. "Pada hari kerja, aku benar-benar tidak memiliki hubungan yang baik dengan wanita muda ini. Itu benar-benar bekerja pada saat kritis." Ketika dia datang ke aula, Zuo Fan segera duduk di kursi utama dan melihat bahwa tidak ada apa-apa di sekitarnya, manusia, bahkan penjaga bawahan. Segera mengerti bahwa dia pasti ketakutan oleh pertempuran 6 orang itu. Jadi, setelah semua orang masuk, Zuo Fan segera meminta Pang Komander untuk menemukan Yan Song. Komandan Pang memimpin perintah, dan semua orang menunggu dengan tenang. Selama periode ini, Luo Yunxiang memohon pada pasangan itu, dan Zuo Fan tahu di dalam hatinya bahwa mereka tidak salah, mereka hanya dibuat gila oleh 4 hantu kecil. Di depan 4 hantu kecil, bahkan Zuo Fan sering marah tak terkendali. Apalagi orang lain, dia bisa memahaminya di dalam hatinya. Jadi Jieyin melepaskan 2 Sueking Jian. Keduanya datang ke aula, berterima kasih kepada Zuo Fan, dan kemudian memandang Luo Yunxiang dengan penuh rasa terima kasih. Luo Yunxiang mengulurkan tangan putihnya dan memberi isyarat bersorak kepada Sue Qingjian. "Saudari yang baik," semua orang saling mendukung. Awalnya ada beberapa kerabat wanita dari keluarga Luo. Sue Qing melihat bahwa dia paling dekat dengan Luo Yunxiang pada hari kerja. Meskipun ada perbedaan usia, dia dianggap sebagai saudara perempuan sejati. Setelah beberapa saat, Yan Song mendengar bahwa Yan Fu ada di sini, dan buru-buru datang ke aula. Pertama, dia memberi hormat kepada Zuo Fan dan mencari sosok Yan Fu dengan senyum gembira. "Segera, aku menemukan penampilan yang familiar." "Magang." Yan Song bersemangat, dan janggut di sudut mulutnya sedikit bergetar. Yan Fu tertegun tanpa sadar. Dia melirik orang ini dalam-dalam, tetapi tidak berani mengenali satu sama lain. Kamu adalah tuanku?" Untuk sesaat, Yan Song melihat sosoknya saat ini, dan kemudian tersenyum bebas. "Hahaha, tentu saja. Aku makan pil roh 8 tingkat pelayan Zuo di awal. Racun dibersihkan, dan aku beberapa lusin tahun lebih muda lagi. Bagaimana kalau menjadi tampan? Aku katakan sebelumnya sebagai guru bahwa ketika aku masih seorang guru, aku tidak berlatih palem awan berwarna-warni itu. Itu juga yang terbaik, lembut dan mempesona ribuan gadis muda. Nah, lihat sekarang, aku tidak berbohong padamu." Puff. Kerumunan di sekitar penonton tidak bisa menahan tawa diam-diam. Mereka adalah pertama kalinya mereka melihat penatua ruang alkimia. Sisi sombong seperti itu hampir seperti kepala pelayan yang tak tahu malu. Itu sangat dekat dengan Zhu dan Mo hitam. Namun, Yan Fu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan tubuhnya dan mengangguk kegirangan. "Ya, kamu benar-benar tuanku." Saat itu,
Tuan hanya di depanku untuk membual seperti ini. Ini adalah hanya kita berdua. Rahasia manusia, guru. Yanfu berseru dan membungkuk di kaki Yansong. Yansong juga penuh air mata, dan dengan bersemangat membantunya berdiri. Tuan dan murid bersatu kembali setelah lama absen, seperti ayah dan anak, dan mereka saling mengeluh. Zuo Fan dan yang lainnya menonton dari samping tanpa mengganggu mereka. Setelah itu, Zuo Fan melihat bahwa Yanfu terlalu muda untuk sendirian, jadi dia memberinya pekerjaan sebagai diaken. Adapun 4 hantu dari strategi sihir, Zuo Fan telah mengusir mereka dari langit, dan baru 3 hari kemudian dia ingat, membuka batasan mereka. Dan memanggil ke depan untuk menegur mereka dengan keras. Sejak itu, di bawah pengawasan Zuo Fan, keempatnya akhirnya menjadi jujur, dan Gunung Heifeng juga mengantarkan ketenangan pertamanya dalam 5 tahun. Namun, pada saat yang sama, Fang Qiubai dan Dugu Zantian juga kembali ke kota kekaisaran dengan hasil pertikaian 100 aliran pemikiran. Chapter 346 Aim Heretuste, Menteri sendirian melawan langit. Fang Qiubai, lihat yang mulia. Di istana Jinluan, Kaisar duduk di atas tahta dengan keagungan, dan Fang Qiubai dan Dugu Zantian membungkuk memberi hormat. Kaisar dengan lembut melambaikan tangannya untuk membuat keduanya berdiri, dan kemudian bertanya dengan sungguh-sungguh, kali ini kedua king mengendalikan perselisihan 100 aliran pemikiran. Apa hasilnya? Apa yang tidak biasa? Aku akan melaporkan. Saling memandang, keduanya sedikit mengangguk, dan kemudian Fang Qiubai memimpin dan dengan hormat berkata, Yang mulia, kali ini 100 aliran pemikiran bersaing, di antara 6 naga. Huangpu Qingtian, Yu Yusan, Yan Bangui, dan Lin Xuanfeng semuanya dibunuh oleh Zuo Fan, dan keluarga Luo menjadi pemenang terakhir. Bahkan generasi muda, orang pertama Tianyu, Huangpu Qingtiadu. Tubuh tidak bisa tidak bergetar, dan Kaisar terkejut. Awalnya, dia meminta Zuo Fan untuk melakukan tugas ini, dan dia juga nomor 5-5 dalam pikirannya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Zuo Fan tidak hanya menyelesaikan tugas yang diharapkannya, tetapi juga menyelesaikannya secara berlebihan, yang memberinya kejutan besar. Dengan cara ini, masa depan gerbang kekaisaran dapat dianggap tercekik dalam buayan. Paling tidak, monster seperti Huangpu Qingtian tidak bisa muncul kembali dalam waktu singkat, dan kekuatan gerbang kaisar juga terkandung. Mengambil napas dalam-dalam, menenangkan kegembiraannya, Kaisar berkata dengan tenang, apakah ada lagi? Namun, meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya sendiri, dia tetap tenang. Janggutnya yang terbalik, kamu bisa melihat betapa gembiranya dia di dalam hatinya. Sebagai seorang kaisar, wajahnya tidak bisa diregangkan, yang menunjukkan betapa bersemangatnya hatinya. Saling memandang, Fang Qiubai dan Dugu Zantian ragu-ragu untuk sementara waktu, tidak tahu bagaimana mengatakannya. Karena di bawah kabar baik pertama ini, semua yang mengikuti adalah kabar buruk bagi keluarga kerajaan yang tidak bisa lagi buruk. Yang mulia, dalam kontroversi 100 aliran pemikiran, Huangpu Qingtian telah muncul di tubuh jiwa naga. Meskipun Huangpu Tianyuan dan yang lainnya telah dengan suara bulat berdebat, lelaki tua itu percaya bahwa mereka adalah dengan sengaja mengeluarkan jiwa naga dari nadi naga keluarga kerajaan. Rebut surga. Apa? Dengan ledakan keras, Kaisar mengetuk kursi naga dengan keras, berdiri dengan marah, dan berkata kepada Fang Qiubai, maksudmu, gerbang Kaisar sangat berani. Berani memindahkan nadi naga dari keluarga kerajaan,
dan ada orang yang membuat jiwa naga mengenali tuannya? Tapi tidak benar, karena Huang Pu Qingtian memiliki jiwa naga untuk melindunginya. Bagaimana bisa langit dan bumi memberkati? Mungkinkah? Tanpa sadar, Fang Qiubai dan Dugu Zantian menghela nafas bersama. Aku khawatir itu akan lebih buruk dari yang kamu duga. Zuo Fan benar-benar tidak bisa diremehkan. Dia tidak hanya membunuh Huang Pu Qingtian, tetapi juga menaklukkan jiwa naga, yang menyebabkan dunia bergerak 9 hari 9 malam. Lebih dari itu, menurut lelaki tua itu, dia benar-benar orang yang bisa mengubah langit dan nasib pemberontak yang langka di dunia. Pupil mata mau tak mau menyusut, wajah kaisar berubah linglung, menatap kosong ke samping Qiubai berkata, "Maksudmu, Zuo Fan sekarang memiliki jiwa naga dan telah menjadi raja takdir?" "Iya, tapi meskipun takdir dikembalikan, jiwa naga melindungi dan mendapatkan pembuluh darah naga?" Ini adalah ramalan 1000 tahun Pries besar. Tapi Tianyu tidak pernah melewatkan ramalan rumah pengorbanan dalam 1000 tahun terakhir. Hanya ada satu hal yang tidak diketahui orang tua itu. Karena jiwa naga melindunginya, itu adalah nasib surga. Dengan berkah Tuhan, mengapa Huang Pu Qingtian masih mati di Zuo Tangan Fan? Apakah ramalan ini cacat? Atau apakah Zuo Fan seorang pria yang menentang langit? Alis Fang Qiubai sangat berkerut, bergumam. Kaisar juga menyipitkan mata dingin, dan berkata dengan ringan, "Jadi, bagaimana Zuo Fan itu membunuh Huang Pu Qingtian?" "Ini hidup dan mati." Dia membungkukkan badannya, kepala dan berkata, Kaisar tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku, dan hatinya ngeri, digigit sampai mati. "Bukankah ditelan? Yang mulia, ada apa?" Fang Qiubai tertegun dan bertanya dengan cepat. Sebenarnya, dalam pikirannya, Zuo Fan bisa membunuh Huang Pu Qingtian, yang cukup mengejutkan. Adapun metode pembunuhan, itu tidak terlalu penting. Namun melihat maksud sang kaisar, tampaknya cara membunuh ini juga sangat patut diperhatikan. Dengan lembut memelintir janggutnya, kaisar tidak menjawab, tetapi terus bertanya, "Apa yang terjadi kemudian? Putra sulung kaisar meninggal, bagaimana sikap keluarga itu?" "Ki yang mulia, Huang Pu Qingtian sudah mati, dan gerbang kaisar membenci Zuo Fan." Begitu Zuo Fan kembali ke kota Yunlong, dia dikepung oleh patriark dari 4 keluarga besar, tapi... "Namun, apakah kamu menyimpannya?" Kaisar mengangkat matanya dan menatap Fang Qiubai dan berkata dengan dingin. Perlahan menggelengkan kepalanya, Fang Qiubai menghela nafas, "Yang mulia jelas melihat bahwa anak ini memiliki jiwa naga. Dan cepat atau lambat dia akan menjadi masalah serius bagi keluarga kerajaan. Jika kita ingin datang kepadanya untuk banyak membantu kita, jika kita berurusan secara pribadi dengannya, itu hati yang lembut. Ini adalah hasil terbaik untuk membiarkan dia mati di tangan pintu kaisar." Jadi orang tua dan Marsekal tua Dugu tidak mengambil tindakan. Namun, Tiangang Kuangzun Li Jingtian tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Zuo Fan. "Sekarang, apa, Tiangang Kuangzun? Bukankah dia percandian gerbang kaisar, dan dia menghilang 6 atau 7 tahun yang lalu? Bagaimana dia bisa membantu Zuo Fan ketika dia muncul sekarang?" Alisnya sangat berkerut, dan kaisar penuh dengan ekspresi. Tidak dapat memberikan senyum masam, Fang Qiubai dengan enggan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu ini." Orang tua itu hanya tahu bahwa dia sekarang telah memberontak keluar dari gerbang kaisar dan bergabung dengan keluarga Luo dan menjadi lebih tua di sana. Selain itu, dia mematuhi perintah Zuo Fan,
sehingga Zuofan memintanya untuk menghancurkan gerbang kaisar. Tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun atau melewatkan perasaan lamanya. Dan menembak ke Huang Pu Tianyuan dan yang lainnya. Apa? Gerbang kaisar ada di Yunlong, kota ini hancur? Tentu saja tidak. Melihat ekspresi terkejut kaisar, Fang Qiubai melambaikan tangannya cepat. Tingkat tinggi dari gerbang kaisar benar-benar hancur, dan dunia berada dalam kekacauan. Stabilitas tidak baik untuk keseluruhan situasi. Jadi aku segera menembak, tetapi ini benar-benar luar biasa, dan kekuatannya telah mencapai puncak Shenzhou. Bahkan seorang lelaki tua hanya layak untuk diikat dengan dia, yang benar-benar memalukan. Murid mata Wei Wei menyusut, kaisar tidak percaya itu benar. Keluarga kelas 3 dari Luo keluarga benar-benar menyembunyikan master tak tertandingi yang bisa menggambar dengan penjaga naga. Bukankah ini setara dengan keluarga Luo saat ini? Tidak ada kesenjangan antara keluarga Yuxiaki dan keluarga Luo. Selain itu, bahkan di antara 7 keluarga Luo dapat dianggap sebagai keluarga pertama di bawah gerbang kaisar. Kurang dari 10 tahun, sebuah keluarga yang telah jatuh ke titik ini, tidak mungkin kurang dari 10 tahun. Mengambil napas dalam-dalam, mata kaisar bersinar dengan cahaya yang dalam. Menggertakkan giginya dan menghela nafas. Fang Qiubai dan Dugu Zantian saling memandang dan menghela nafas lagi dan lagi. Kecepatan perkembangan seperti itu benar-benar mengejutkan. Kemampuan Zuofan ini langsung didapatkan, mengubah pembusukan menjadi sihir. Aku ingin bertanya, siapa yang bisa mengubah semut mungil menjadi gajah raksasa yang dalam waktu singkat bisa menengadah ke langit? Hanya Zuofan. Perlahan-lahan mengeluarkan selembar kertas dari lengan bajunya dan menyerahkannya. Kaisar menghela nafas. Lihatlah, dunia berubah drastis pada waktu itu. Dan surat ramalan dikirim oleh Sakris Mansion. 19.459.002. Alisnya tidak bisa menahan lompatan, dan keduanya buru-buru melihatnya, tetapi melihat bahwa itu adalah puisi kecil. Tetapi setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia menatap kaisar lagi dan bergumam, "Aku ingin tahu apa pendapat yang mulia tentang ini." Awalnya, aku tidak mengerti apa yang aku maksud, tetapi aku mendengar komentar kamu. Aku mungkin memahami narasi pertentangan 100 aliran pemikiran di kota Yunlong. Mengulurkan tangannya dan memegang janggutnya dengan ringan, Kaisar berkata dengan tenang. Naga bumi di dalamnya harus mengacu pada gerbang kaisar yang diwakili oleh Huang Pu Qingtian. Tianlong berarti Zuofan, jatuh dari langit, memimpin keluarga Luo untuk bangkit. Dua naga langit dan bumi bersatu. Bukankah itu kebetulan terkait dengan Zuofan yang menelan Huang Pu dan Qingtian? Adapun kalimat terakhir, masing-masing dari sungai, danau dan laut adalah raja. Itulah yang paling aku khawatirkan. Dunia dalam kekacauan, dan masing-masing adalah raja. Langit runtuh. Tanpa sadar terkejut, wajah keduanya tenggelam. Jika prediksi ini benar, berarti negara tersebut tidak akan stabil. Yang mulia, meskipun veteran memiliki persahabatan dengan keluarga Luo, demi keselamatan Tianyu, izinkan veteran untuk mengirim pasukan ke kota. Dugu Zantianyi mengepalkan tinjunya dan berkata dengan berapi-api. Perlahan melambaikan tangannya, mata kaisar bersinar dengan kedalaman yang tak terbatas. Tidak, mengetahui diri sendiri dan musuh dapat memenangkan semua pertempuran. Kecerdasan keluarga Luo tidak dapat ditembus. Bahkan langit mengejutkan yang mengerikan ini, aku tidak pernah mendengarkan itu. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba muncul. Dapat dilihat berapa banyak rahasia yang disembunyikan Zuofan.
Selain itu, meskipun itu benar-benar dilakukan, itu tidak boleh dilakukan oleh kita. Itu hanya akan menyebabkan kekacauan di dunia dan membuat beberapa orang-orang telah mendapatkan keuntungan dari para nelayan. Kalau begitu Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan? Murid Dugu Zantian memadat dan berkata dengan tinjunya. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, cahaya menyeramkan melintas di mata naga kaisar, seperti yang aku janjikan di awal. Semua orang di keluarga Xuan Luo akan disegel sebagai keluarga ke-8 dari keluarga kekaisaran. Panggil ratusan keluarga datang untuk mengamati, dan semua pejabat tinggi dari 7 keluarga kekaisaran menyaksikan bersama mereka. Petik 2. Matanya berbinar, dan Fang Qiubai segera mengerti maksud kaisar, mengangguk sedikit dan tersenyum, Yang Mulia brilian, begitu banyak tuan. Berkumpul bersama di ibu kota kekaisaran, kita tidak bisa mengendalikannya. Keluhan pribadi di dalamnya diselesaikan oleh setiap keluarga. Dengan cara ini, bahkan jika keluarga Luo dibunuh oleh kaisar, itu tidak ada hubungannya dengan kita, dan kita dapat melihat seberapa kuat setiap keluarga. Ini membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tidak, mungkin gerbang kaisar tidak dapat membantu keluarga Luo lagi. Aku hanya ingin melihat apa kekuatan keluarga Luo saat ini. Hahaha. Yin Xiao dengan suara, mata kaisar bersinar dengan cahaya yang tidak dapat dijelaskan. Yang membuat orang tidak dapat melihat dengan jelas. 3 bulan kemudian, di depan Gunung Heifeng, lampu merah tiba-tiba muncul di depan Gunung Heifeng. Seorang anak berusia 6 atau 7 tahun, tiba-tiba jatuh di sini, mendongak, dan menghela nafas. Ini milik orang tua itu. Rumah, dan ada 5 tingkat perwalian, bukankah itu buruk? Ayah, aku di sini, buka pintunya cepat, atau aku akan meninju. Anak itu melolong keras pada Heifeng gunung, menyebar ribuan mil. Setelah beberapa saat, ada fluktuasi berdengung, dan kabut berangsur-angsur menyebar. Yan Fu keluar dari sana, dan melihat anak seperti itu berteriak, dan dia terkejut, "Wah, di mana kamu?" "Datang dari keluarga siapa yang tidak optimis dan menempatkanmu di sini? Tahukah kamu bahwa keluarga Luo kami adalah keluarga yang bahkan ditakuti oleh 7 keluarga berikutnya? Apakah kamu berani berteriak di sini? Awas anak ini, pukul kamu." Potong, seorang pria kecil sangat sombong, tampaknya momentum keluarga Luo benar-benar cukup besar, tidak di bawah 7 keluarga. Anak itu meringkuk bibirnya tanpa sadar. Dia bahkan tidak menatap lurus ke arah Yan Fu itu. Sebagai gantinya, dia melihat ke gunung angin hitam yang menjulang tinggi dan berkomentar, "Ya, ayahku bisa memilih lokasi. Tempat ini penuh aura dan cukup bagus." Pipi mau tidak mau merokok. Yan Fu menunjuk iblis kecil itu dan berkata dengan marah, "Hal kecil, apakah kamu berani memarahiku sedikit? Apakah kamu tahu siapa aku, siapa tuanku? Bicaralah dan menakutimu sampai mati." Potong, aku selalu berbicara tentang belakang panggung aku, orang-orang yang tidak kompeten, bukankah ini hanya anak-anak? Tanpa sadar bernapas stagnasi, Yan Fu menatap anak itu dengan linglung, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Dia dulu menggunakan nama tuannya untuk menakut-nakuti orang. Meskipun dia frustrasi dan banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir, dia telah bersemangat selama beberapa hari terakhir setelah melihat guru, dan dia memilih bangun kebiasaan ini lagi. Tapi sekarang anak itu menertawakannya, tapi wajahnya sedikit tidak tegang. Intinya, apa yang dikatakan anak ini benar sekali. Aku tidak lupa melaporkan rumah kemanapun aku pergi. Itu benar-benar yang dilakukan Xiao Yi.
Sepertinya jika aku tidak melaporkan rumah, aku takut dipukuli. Tiba-tiba merasa terdiam beberapa saat, Yanfu menghela nafas tak berdaya. Hal kecil, apa yang kamu lakukan? Aku mencari seseorang. Siapa yang kamu cari? Ayahku, Zuo Fan. Wajah kecil anak itu terangkat, bangga dan otentik.